Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 6 dengan materi operasi hitung campuran pecahan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum kita bahas contoh-contoh soalnya, ya, ada urutan langkah dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Ya, ini diingatkan lagi. Yang pertama adalah kita kerjakan lebih dahulu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Yang kedua adalah lanjut dengan perkalian atau pembagiannya. Kita kerjakan yang dari kiri, dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangannya. Ini juga sama, kita kerjakan dari kiri. Nah, ini urutan 1, 2, 3 ya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai salah dalam pengerjaannya ya. Oke, contoh yang pertama dalam operasi hitung campuran pecahan ya. Di sini ada 4 dibagi 1/5 ditambah 0,2. Nah, dalam menyelesaikannya ya, kalian ubah terlebih dahulu semua bentuk pecahannya ke bentuk pecahan biasa. Nah, di mana 4 dibagi 1/5. Nah, ini kan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara kita kalikan penyebutnya ke bilangan bulatnya, yaitu 5 dikali 1 hasilnya kan 5. Kemudian ditambah 1 berarti 6. 6/5 ditambah 0,2 itu desimal, kita ubah ke pecahan biasa berarti menjadi 2/10, karena setelah koma itu satu angka berarti penyebutnya 10. Nah, setelah itu ya, disitu 4 dibagi 6/5 ditambah 2/10. Nah, 4 itu untuk mengingatkan kembali bahwa 4/1 jika kalian mungkin merasa lupa atau mungkin bingung. 4 itu adalah 4/1. Pokoknya kalau bilangan bulat itu pasti per 1 ya. Nah, ini untuk memudahkan saja bagi kalian yang mungkin kebingungan atau kesulitan dalam pengerjaan pecahan dengan bilangan bulat ya, bilangan yang cuma satu angka saja atau 2 angka, pokoknya bilangan bulat lah ya. Nah, ini kita kerjakan berarti 4/1. Nah, itu karena pembagian dalam pecahan ya, pembagian dalam pecahan itu kita ubah menjadi operasi perkalian ya, jika kalian ingat ya. Pembagian dalam pecahan itu kita ubah menjadi perkalian, dan pecahan yang setelahnya itu kita tukar posisinya menjadi 5/6 ditambah 2/10. Nah, di sini belum kita kerjakan ya sama sekali, kita masih yang pertama dalam tahap merubah bentuk-bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa, dan kemudian tahap berikutnya adalah mengubah operasi hitungnya yang tadinya pembagian menjadi perkalian, dan pecahannya kita tukar. Nah, ini masih dalam tahap perubahan, belum tahap pengerjaan operasi hitungnya. Nah, di sini operasi hitungnya ada kali sama tambah ya. Setelah perubahan tadi berarti operasi hitungnya adalah kali dan tambah. Kali dan tambah di sini nggak ada operasi hitung yang di dalam kurung. Berarti selanjutnya langkah berikutnya adalah operasi perkalian atau pembagiannya. Nah, di sini ada operasi perkalian. Maka kita kerjakan lebih dulu ya operasi perkaliannya, yaitu 4/1 dikali 5/6. 4/1 dikali 5/6. Nah, ini bisa kita coret ya antara 4 dan 6. Nah, coret itu berarti kita mencari nilai FVB ya, untuk menyederhanakan 4 dan 6 ini. Nah, kalian bisa cari nilai FVB-nya dengan cara pohon faktor ataupun cara sengkedan. Nah, di sini jika kalian sudah mencari nilai FVB-nya antara 4 dan 6 itu, nilai FVB-nya adalah 2 ya. Berarti sama-sama dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, dan 6 bagi 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita sederhanakan dengan mencari nilai FVB, baru kita kalikan, yaitu 2 dikali 5 dengan 1 dikali 3. Hasilnya adalah 10/3. Baru kita jumlah dengan 2/10.
Nah, dalam penjumlahan ya, baik penjumlahan ataupun pengurangan, ini tidak bisa kita sederhanakan seperti perkalian ya, menyederhanakan dengan cara menyilang, tapi bisa kita sederhanakan antara 2 dan 10 itu bisa ya. Tapi kalau misalkan menyilang itu tidak bisa. Nah, di sini saya tidak akan sederhanakan antara 2 dan 10 ya, yang 2 per 10 itu saya tidak sederhanakan. Tapi saya langsung saja cari KPK antara 3 dan 10 karena dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya dalam pecahan itu kalian harus samakan penyebutnya terlebih dahulu yaitu 3 dan 10 dengan cara mencari nilai KPK. Nah, untuk KPK sendiri ini tidak jauh berbeda dengan cara mencari nilai FVB, bisa menggunakan found factor ataupun cara sengkedan. Nah, jika kalian mencari nilai KPK dari 3 dan 10, itu KPK-nya adalah 30 ya. Yaitu kita tulis saja dulu per 30 ditambah per 30. Jadi pembilangnya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengisi pembilangnya kita bagi 30 ya, penyebut yang baru itu 30 dengan penyebut yang sebelumnya yaitu angka 3. 30 bagi 3 itu kan hasilnya 10. Nah, 10 dikali 10 ya. 10 kali 10 itu 100. Nah, pembilang yang baru ini jadi 100. Kemudian penyebut berikutnya yaitu 30 kita bagi dengan 10. 30 bagi 10 itu hasilnya 3. Kemudian kita kalikan dengan angka 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, setelah penyebutnya sama dan pembilangnya sudah kita isi dengan bilangan yang baru, baru kita jumlahkan, yaitu 100 per 30 ditambah 6 per 30. Kita jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 100 ditambah 6, hasilnya adalah 106 per 30. Nah, karena pembilangnya lebih besar angkanya daripada penyebutnya, kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Itu dengan cara dibagi 106 bagi 30. Nah, ini silakan kalian coret-coretan di catatan atau di buku coretan kalian. 106 bagi 30 yaitu hasilnya 3 ya, yang mendekati itu 3. Karena 30 kali 3 itu hasilnya 90. Kalau 30 kali 4 berarti 120 melewati dari 106. Nah, kemudian hasilnya 3, kemudian sisanya berarti 106 dikurang 90 ya. Kalau misalkan kalian hitung dengan pembagian susun ke bawah, berarti 106 dibagi 3 itu hasilnya 16 ya. Sisanya 16, kemudian penyebutnya sama 30 ya. Jika kalian hitung 30 kali 3 itu 90 ditambah 16 itu hasilnya sama 106. Jadi sisanya adalah 16. Penyebutnya tetap sama 30. Maka hasil dari soal nomor 1 adalah 3, 16 per 30. Nah, tapi 16 per 30 ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara mencari nilai FVB. Nah, kalau kalian cari nilai FVB-nya baik dengan found factor ataupun dengan sengketa 16 dan 30 ini nilai FVB-nya adalah 4. Jadi sama nilai FVB-nya 4. Nilai FVB-nya 2. Mohon maaf, nilai FVB-nya 2. Jadi 16 sama 30 ini sama-sama kita bagi angka 2. 16 bagi 2 8, 30 bagi 2 15. Jadi nilai akhir dari soal nomor 1 adalah 38 per 15 ya. Kemudian contoh yang kedua, 12% ditambah 3 2 per 3 dibagi dalam kurung 2,5 dikurang 2 per 3. Nah, ini penyelesaiannya sama pada soal yang pertama, yaitu kita ubah terlebih dahulu bentuk pecahan-pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa. Di mana 12% itu pecahan biasa adalah 12 per 10 per 100 ditambah 3 2 per 3. Nah, kita kalikan dulu. 3 kali 3 9. Kemudian ditambah 2. 9 tambah 2 berarti 11. Berarti pecahan biasa menjadi 11 per 3. Dibagi dalam kurung 2,5 itu pecahan biasanya 25 per 10 dikurang 2 per 3. Nah, di sini karena kita masih dalam tahap perubahan pecahan, maka tadi 2,5 dikurang 2 per 3 itu kan dikurung ya. Berarti kita kurungin ya, 2 per 5, 25 per 10 dikurang 2 per 3, kita masih dalam kurung. Nah, kemudian pada soal nomor 2 ini ada operasi yang di dalam kurung ya. Nih,
25 per 10 dikurang 2 per 3. Maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Tapi sebelum itu kita tulis dulu bilangan yang ada di depannya, yaitu 12 per 100 ditambah 11 per 3. Dibagi hasil dari 25 per 10 dikurang 2 per 3. Tapi di sini belum kita bisa kurang. Ya, karena penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 10 dan 3 dengan cara mencari KPK. Ya, terserah kalian cara mencari KPK-nya, mau menggunakan pound factor ataupun skedan ya. Nah, 10 dan 3 itu kalau kalian cari nilai KPK-nya itu nilainya adalah 30 ya. Nanti kita tulis per 30 dikurang per 30. Nah, ini masih di dalam kurung. Ingat, masih di dalam kurung karena belum kita hasilkan hasil pengurangannya. Nah, kemudian untuk mengisi pembilangnya kita bagi ya seperti langkah yang pada soal nomor 1 itu, yaitu dimana 30 kita bagi dengan angka 10. 30 bagi 10 itu hasilnya 3. 3 kalian kalikan dengan angka 25. 3 kali 25 hasilnya adalah 75. Kemudian 30 kita bagi dengan angka 3. 30 bagi 3 itu hasilnya 10. Nah, 10 itu kalian kalikan dengan angka 2. 10 kali 2 hasilnya adalah 20. Nah, setelah kalian samakan penyebutnya dan kalian isi pembilangnya dengan pembilang yang baru kita kerjakan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung lebih dulu ya. Nanti ini kita tulis dulu posisinya ya, di awal 12 per 100 ditambah 11 per 3 dibagi hasil pengurangan 275 per 30 dikurang 20 per 30. Itu hasilnya adalah 55 per 30 ya. Nah, setelah itu karena di dalam pecahan terdapat operasi pembagian, maka kita ubah dulu ya. Nah, nih 11 per 3 dibagi 55 per 30. Ini operasi tambah sama bagi, berarti lebih dulu pembagian. Tapi sebelum kita kerjakan pembagian, karena di sini kan pembagian dalam pecahan itu kita ubah menjadi perkalian ya. Berarti 12 per 100 ditambah 11 per 3. Nah, operasi pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Nah, kemudian pecahannya setelah pembagian itu kita tukar posisinya, berarti menjadi 30 per 55. Nah, di sini berarti operasi hitungnya jadi tambah sama kali. Tambah sama kali itu lebih dulu perkalian yang harus kita kerjakan. Nah, karena di sini perkalian, kita bisa sederhanakan bilangan-bilangannya. Jika bisa kita sederhanakan, di sini ada 11 per 3 dengan 30 per 55. Nah, jika kalian perhatikan, angka 11 dan 55 ini bisa kita sederhanakan ya. Cari nilai FPB-nya. Antara 11 dan 55. 11 sama 55 kalau misalkan kita cari nilai FPB-nya itu adalah FPB-nya itu 11 ya. Berarti sama-sama bagi 11 ya. Dimana FPB-nya itu 11 ya. 11 bagi 11 1 dan 55 bagi 11 itu adalah 5. Ya, ini sudah kita sederhanakan dan sudah kita cari nilai FPB-nya itu 11. Berarti 11 sama 55 itu sama-sama dibagi angka 11. Kemudian angka 30 dan 3 ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara mencari nilai FPB antara 30 dan 3. Nah, kalian cari coret-coretan di buku kalian. 30 dan 3. 30 dan 3 ini nilai FPB-nya adalah 10. Betul, nilai FPB-nya 3. Mohon maaf, nilai FPB-nya 3. Jadi sama-sama kita bagi angka 3 ya. Jadi 30 bagi 3 itu 10 dan 3 bagi 3 itu 1. Nah, setelah itu kalian perhatikan angka 10 dan angka 5 nih. Angka 10 dan angka 5 juga bisa kita sederhanakan ya. Cari nilai FPB-nya. 10 dan 5, kalau kalian cari nilai FPB-nya itu hasilnya adalah 5. Jadi sama-sama bagi 5. 10 bagi 5 itu hasilnya 2 dan 5 bagi 5 itu hasilnya 1. Nah, baru kalau sudah kita kali ya yang sudah kita coret tadi angka-angkanya. Tadi 1 dikali 2 berarti ya sekarang. Dan 1 kali 1.
Tapi kita tulis dulu 12 per 100 ditambah hasil perkalian pecahan tadi, yaitu 1 kali 2, 2, dan 1 kali 1 hasilnya 1. Berarti 2 per 1. 2 per 1 itu sama saja dengan 2. Nah, di sini 12 per 10 ditambah 2. Nah, kalau dalam penjumlahan pecahan ini lebih gampang ya daripada pengurangan. Nah, 12 per 100 ditambah 2. Ya udah hasilnya 2, 12 per 100 ya. Nah, karena 12 per 100 ini bentuknya apa maksudnya penyebutnya 100 ini sama saja dengan 0,12. Nah, kalau kalian ingin merubah menjadi desimal berarti hasilnya adalah 2 ditambah 0,12 berarti 2,12. Tapi jika kalian yang sudah terlanjur menyederhanakan bentuk 12 per 100-nya ya, nih, yaitu dengan cara mencari nilai FVB-nya antara 12 dan 100, itu nilai FVB-nya adalah 4. Jadi sama-sama dibagi angka 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 100 bagi 4 hasilnya 25. Nah, ini bagi kalian yang sudah mungkin terlanjur menyederhanakan pecahannya. Nah, berarti tinggal kalian tambahkan saja sama 2. Berarti kan 3 per 25 ya. Ditambah 2. Ya sudah, kalian gabungkan saja. Maka hasilnya adalah 2, 3 per 25. Nah, jika kalian ingin hasilnya bentuk pecahan, berarti pecahan biasa atau pecahan campuran berarti hasilnya adalah 2, 3 per 25. Tapi jika kalian ingin bentuknya desimal, berarti hasilnya adalah 2,12. Nah, ini hasilnya sama saja, hanya beda jenis pecahan dalam hasilnya. Ini tidak usah diperdebatkan karena hasilnya sama. Nah, mungkin ini saja. Mungkin saya rasa cukup 2 soal yang saya berikan untuk operasi hitung campuran pecahan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.